warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asri Lolita. Saya merupakan dosen program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Maritim Raja Ali Haji. Saya merupakan lulusan S1 Universitas Negeri Padang dan S2 Universitas Pendidikan Indonesia, jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia. Saya mulai bergabung di UMBRA atau Universitas Maritim Raja Ali Haji sejak tahun 2018. Baik, melalui video ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu mata kuliah yang saya ambil, yaitu Bahasa Indonesia sebagai bukti pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Mata kuliah Bahasa Indonesia merupakan salah satu mata kuliah wajib yang dipelajari mahasiswa di Universitas Maritim Raja Ali Haji dengan bobot 2 SKS. Deskripsi mata kuliah ini adalah menelaah yang pertama hakikat bahasa, fungsi bahasa, dan ragam bahasa lisan dan tulisan. Yang kedua ejaan yang disempurnakan, kata baku, kata tidak baku, kata serapan, afiksasi. Yang ketiga kalimat efektif. Yang keempat paragraf efektif. Yang kelima karya ilmiah dan jenis karya ilmiah. Yang keenam notasi ilmiah. Dan yang ketujuh penyuntingan karya ilmiah serta implikasinya dalam penggunaan bahasa Indonesia, sehingga mahasiswa lebih memartabatkan bahasa Indonesia. Pembelajaran dilaksanakan dengan pendekatan yang berpusat kepada mahasiswa dengan menggunakan metode pembelajaran berbasis kasus dan proyek. Pembelajaran pada mata kuliah ini didesain menguasai konsep-konsep dasar dan pengembangan pembinaan kebahasaan. Di dalam mata kuliah ini, mahasiswa dituntut untuk berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki rasa nasionalisme, serta tanggung jawab pada bangsa dan negara. Pembelajaran pada mata kuliah ini diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan serta kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif mahasiswa. Materi pembelajaran dalam mata kuliah ini meliputi yang pertama, konsep dasar bahasa tentang hakikat bahasa, fungsi bahasa, dan ragam bahasa. Yang kedua, ejaan bahasa yang disempurnakan. Yang ketiga, pilihan kata atau diksi. 4. Kalimat dan kalimat efektif. 5. Paragraf dan paragraf efektif. Dan yang terakhir yaitu karya tulis ilmiah. Sistem pembelajaran dalam mata kuliah ini terbagi menjadi dua, yaitu pembelajaran secara tatap muka di kelas maupun penugasan berupa proyek. Pembelajaran di kelas dilaksanakan dengan metode pembelajaran berbasis kasus dengan memusatkan pembelajaran pada mahasiswa. Melalui penggunaan metode ini, mahasiswa dapat menyajikan berbagai ide, gagasan, solusi, serta rekomendasi untuk menyelesaikan kasus yang diberikan selama perkuliahan. Selama proses pembelajaran menggunakan metode pembelajaran berbasis kasus, kegiatan pembelajaran dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, kegiatan pendahuluan yang diawali dengan berdoa, mengingat materi pada pertemuan sebelumnya, memberikan pengenalan atau rangsangan awal yang relevan dengan materi hari ini, dan menyampaikan tujuan pembelajaran serta pengantar materi hari ini. Kedua, kegiatan inti. Pada kegiatan inti, mahasiswa memperoleh pemahaman tentang teori karya ilmiah. Setelah mempelajari beberapa teori tersebut, mahasiswa dibagi menjadi beberapa kelompok. Kemudian, mahasiswa diberikan mini kasus sesuai dengan materi pembelajaran. Mahasiswa diberi waktu untuk memberikan ide, gagasan, solusi untuk menyelesaikan kasus yang diberikan secara berkelompok. Selama penyelesaian kasus, dosen berinteraksi dengan mahasiswa melalui pembimbingan dalam kelompok kecil untuk membantu memberikan ide, gagasan, solusi, atau rekomendasi untuk menyelesaikan kasus yang diberikan. Setelah waktu diskusi selesai, dosen bersama dengan mahasiswa membahas ide, gagasan, solusi, dan rekomendasi yang disampaikan mahasiswa di depan kelas. Setelah itu, dosen memberikan penguatan terhadap hasil analisis kasus yang telah dipaparkan. Ketiga, kegiatan penutup. Kegiatan ini dilakukan dengan mengajak mahasiswa untuk menyimpulkan materi pembelajaran, kemudian mengingatkan kembali kepada mahasiswa terkait tugas untuk pertemuan berikutnya. Setelah itu, pembelajaran ditutup dengan doa dan salam. Sistem penilaian dalam mata kuliah ini dibagi menjadi 3 komponen. Pertama, penilaian
aktivitas partisipatif yang terdiri atas keaktifan dan presentasi sebesar 20%. Yang kedua, penilaian kognitif, penilaian tugas, kuis, UTS, dan UAS sebesar 40%. Ketiga, penilaian proyek sebesar 40% yang dibagi menjadi dua, yaitu 20% untuk progres proyek dan 20% hasil dari proyek. Baik, selanjutnya mari kita saksikan cuplikan rekaman proses pembelajaran perkuliahan pada mata kuliah Bahasa Indonesia, pertemuan ke-9 tentang karya ilmiah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Baik, siang ini kita bertemu lagi ya dalam perkuliahan mata kuliah Bahasa Indonesia, pertemuan ke-9. Ya, hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua, alhamdulillah. Baik, untuk hari ini kita topiknya karya tulis ilmiah. Namun saya mau menanyakan dulu materi kita atau yang sudah saudara pelajari pada 2 minggu yang lalu. Minggu lalu UTS. Minggu sebelumnya, nah itu masih ingat materinya tentang apa? Kalimat efektif, masih ingat. Oke, sekarang saya tanya, siapa yang masih ingat? Apa saja yang saudara ingat tentang kalimat efektif? Apa saja? Saya, Bu. Iya, silakan Hamdani. Hamdani ingat pengertiannya itu. Pengertian kalimat efektif, apa itu kalimat efektif? Kalimat yang mampu menyampaikan informasi, gagasan, pesan, atau perasaan secara tepat dan jelas kepada pembaca atau pendengar. Oke, tepat sekali, tepuk tangan untuk Hamdani. Oke, untuk hari ini kita belajar tentang karya tulis ilmiah. Nah, yang diharapkan setelah mempelajari topik ini, diharapkan saudara bisa memahami hakikat karya ilmiah, baik itu pengertiannya apa, ciri-ciri dari karya ilmiah itu apa, dan jenis-jenis karya ilmiah apa. Terus yang kedua, diharapkan mahasiswa bisa memahami notasi ilmiah, karena dalam penulisan karya ilmiah itu ada notasi ilmiah. Terus yang kedua, paham tentang sistematika penulisan karya ilmiah. Baik, berikutnya saya tanya, karya ilmiah. Sebelumnya pernah menulis karya ilmiah? Pernah? Ada yang pernah? Sebelah sini? Ada yang pernah? Ada yang belum? Apa yang saudara tahu tentang karya ilmiah? Apa saja? Tidak harus pengertian, tidak harus. Pokoknya apa saja yang berkaitan dengan karya ilmiah? Boleh silakan. Karya tulis ilmiah itu ada tulisan yang berisi gagasan yang mana disusun sesuai dengan ketentuan ilmiah. Oke, tepat sekali, tepuk tangan untuk karya ilmiah itu berisi gagasan. Dan ketika kita menuliskannya ke dalam bentuk tulisan ilmiah, dia ada ketentuannya, diatur ya, tidak bisa sesuka hati kita. Itu yang karya ilmiah. Oke, ada lagi, apa yang saudara tahu tentang karya ilmiah? Jenis-jenisnya apa? Makalah, skripsi, artikel, tesis. Nah, itu semuanya jenis karya ilmiah. Apa itu karya ilmiah? Karya ilmiah itu disusun berdasarkan hasil pengamatan, hasil kajian, atau hasil penelitian. Ya, hasil penelitian ini kita tulis menjadi sebuah tulisan, yang mana tulisan itu disusun secara sistematis. Sifatnya ilmiah ini artinya sifatnya itu bersifat keilmuan gitu. Kalau karya sastra kan tidak, kita pakai perasaan, pakai imajinasi, ya hayalan, dibuat-buat. Kalau karya ilmiah tidak bisa. Tidak mungkin kita menulis skripsi menurut saya, perasaan saya, tidak bisa ya. Karya ilmiah itu tidak ada yang namanya pakai perasaan. Dia sifatnya ilmiah, ada datanya berdasarkan fakta, dia sifatnya objektif, bukan subjektif. Terus ditulis berdasarkan sistematika penulisan tertentu. Itu yang karya ilmiah. Sekarang kita lihat ciri-ciri dari karya ilmiah. Yang pertama, objektif. Kira-kira ada yang tahu maksud dari objektif itu apa? Objektif. Karya ilmiah itu harus objektif, tidak memihak, ya, harus objektif berdasarkan kenyataan yang ada. Ilmiah dia sifatnya objektif. Apa yang ada di lapangan, apa data yang diperoleh, itu yang dituliskan dalam karya ilmiah.
bisa dipertanggungjawabkan. Nah, yang pertama objektif, yang kedua logis dan konsisten. Logis itu maksudnya apa? Logis, masuk akal. Masuk akal itu yang logis ya. Terus konsisten. Konsisten ini baik dari pelaksanaan penelitiannya sampai ke penulisannya itu harus konsisten, harus sama. Tidak bisa diubah-ubah karena itu sudah diatur ya. Dari segi penulisan karya ilmiah dia kan ada sistematikanya, diatur. Terus yang ketiga ada yang namanya data dan fakta. Yang keempat bahasanya bahasa baku. Tidak seperti karya non ilmiah atau karya sastra, itu bahasanya kan tidak baku ya. Kalau karya ilmiah harus bahasa baku dan penulisannya harus sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Yang kelima menggunakan referensi dan rujukan. Kita menulis karya ilmiah, tidak data yang di lapangan itu saja yang kita sampaikan, tapi data itu diperkuat dengan teori-teori atau rujukan-rujukan dari studi pustaka. Tidak bisa kita menulis karya ilmiah itu tulisannya dari kita sendiri. Bayangkan misalkan menulis, tadi apa contoh karya ilmiah tadi? Makalah. Bayangkan menulis makalah 10 halaman atau 20 halaman, tidak mungkin kalimatnya semuanya dari kita, ya kan? Pasti butuh referensi. Menurut si A, si B kalimat efektif itu adalah bla 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 bla. Menurut si Boris Craft bahasa itu adalah ini. Jadi harus ada referensinya, rujukannya. Jadi bukan semuanya dari bahasa kita. Terus yang keenam, penulisan harus sistematis. Ada urutannya. Harus sistematis. Nanti kita lihat untuk poin yang keenam, sistematika penulisan. Sekarang jenis-jenis karya ilmiah. Tadi sudah disampaikan di awal ya. Ada makalah, terus skripsi, artikel ilmiah, tesis, disertasi, laporan penelitian. Terus kalau makalah ini biasa untuk tugas kuliah mahasiswa, ya makalah. Nah, artikel ilmiah, artikel yang saudara baca di koran itu artikel ilmiah atau bukan? Atau buka di Google, kan banyak artikel tuh. Atau sering, sedang apa? Sedang baca artikel. Apakah yang saudara baca itu artikel ilmiah atau bukan? Ilmiah, misalkan ada di koran, di surat kabar, itu ilmiah atau bukan? Karena kembali lagi ke konsep karya ilmiah, dia berdasarkan data, fakta, hasil kajian, hasil penelitian. Tepat sekali, tepuk tangan untuk temannya. Artikel populer, ya. Jadi artikel itu ada dua, ada yang semi ilmiah atau populer, dan ada artikel ilmiah. Kalau ilmiah ini hasil penelitian. Misalkan saya nih menulis skripsi hasil penelitian, kemudian saya tuliskan artikelnya. Terus kalau yang populer seperti yang saudara baca di surat kabar, bukan, dan bahasanya tidak baku seperti artikel ilmiah, bahasanya juga semi ya, itu semi ilmiah atau artikel populer. Terus yang terakhir ada laporan penelitian. Nah ini dari segi perbedaan tadi, kalau makalah itu biasanya untuk tugas. Kalau artikel ilmiah ini biasanya untuk dipublikasikan di dalam jurnal-jurnal ilmiah. Terus tadi ada skripsi, tesis, disertasi. Nah ini untuk penelitian mendalam untuk kelulusan kita pada suatu jenjang pendidikan. Oke, itu perbedaannya. Penggunaan notasi ilmiah. Nah dalam menulis karya ilmiah, menulis makalah, atau menulis artikel tadi, itu butuh yang namanya notasi ilmiah. Saudara bisa lihat di depan, notasi ilmiah itu ada kutipan, ada daftar pustaka. Ada yang tahu kutipan? Apa itu kutipan? Di dalam sebuah karya ilmiah itu ada kutipan. Yang mana yang disebut dengan kutipan? Ada yang tahu? Kelas ini ada yang tahu? Teori dari ahli. Teori dari ahli, tepat sekali ya, bahwa kutipan, kita kan menulis karya ilmiah itu semuanya bukan bahasa dari kita sendiri. Ada yang namanya kajian teori, kita butuh teori-teori pendukung, dan kita mengutip, ya kan, kita mengutip teori orang, terus kita cantumkan di daftar pustaka. Kalau tidak melakukan hal itu berarti kita plagiasi. Nah, misalkan menurut Doris Craft, komposisi bahasa adalah apa gitu. Nah itu kutipan, ada menurut siapa, tahun berapa, halaman berapa, itu kutipan namanya ya, atau notasi ilmiah.
Terus nanti semua yang kita kutip itu wajib muncul di dalam daftar pustaka. Nah, itu wajib dalam menulis karya ilmiah itu harus ada yang namanya notasi ilmiah, ada kutipannya, ada daftar pustakanya. Nah, kalau untuk sekarang menulis daftar pustaka itu sudah gampang. Ada yang namanya Mendeley dan Zotero. Tinggal pilih, tinggal klik saja ya. Tapi kalau dulu itu masih manual. Oke, yang berikutnya terkait sistematika penulisan karya ilmiah. Kalau secara umum sistematika itu hampir sama ya, karena jenisnya tadi banyak kan. Ada makalah, ada artikel, ada skripsi, tesis, disertasi, laporan penelitian. Secara umum dia hampir sama, namun ada yang membedakannya. Contoh antara artikel dengan makalah itu ada bedanya. Nah, sekarang kita lihat dulu yang umum ya. Ini secara garis besar, secara umum sistematika penulisan karya ilmiah yang pertama ada halaman judul atau cover. Setelah halaman judul ada yang kedua kata pengantar. Ada kata pengantar. Di sini kata pengantar itu bisa berisi ucapan rasa syukur saat proses penyelesaian karya tulis ilmiah, terus ucapan terima kasih kepada semua yang terlibat. Itu isi kata pengantar. Yang ketiga daftar isi. Nah, daftar isi ini berisi nomor-nomor halaman untuk setiap bab dan subbabnya. Nanti ada juga yang namanya daftar tabel, daftar gambar jika ada ya, jika ada. Terus yang keempat abstrak. Abstrak ini ada yang tahu isinya apa? Abstrak itu isinya tujuan penelitian, metode penelitian, teknik pengumpulan data, hasil, dan ini sifatnya ringkas ya. Abstrak itu gambaran hasil penelitian kita yang ditulis secara ringkas, hanya satu paragraf, dan itu yang dinamakan abstrak. Satu paragraf ini sudah mencakup semuanya, apa metodenya, apa jenisnya, apa datanya, sumber datanya, bagaimana hasil penelitiannya, ditulis dalam satu paragraf, itu namanya abstrak. Terus selanjutnya ada pendahuluan. Ini bab 1 biasanya ya. Bab 1 pendahuluan. Di dalam pendahuluan itu ada latar belakang, apalagi rumusan masalah, tujuannya ya, setelah rumusan itu tujuan. Terus manfaat. Yang berikutnya, ini mohon maaf itu seharusnya 6 ya, 5, 6 itu tinjauan pustaka atau kajian teori. Jadi ada satu bab khusus isinya teori saja. Di bab 2, bab 3 ini metodologi penelitian. Isinya mulai dari jenis penelitian apa, ya, pendekatannya apa, terus datanya, sumber datanya. Kalau ada penjelasan tentang kumulasi sampel itu dibagi juga. Bagaimana teknik mengumpulkan data, teknik analisis data, ini semuanya ada dalam bab 3. Berikutnya itu hasil dan pembahasan. Di sini kita paparkan bagaimana hasil penelitian kita, data yang kita peroleh, kemudian kita bahas. Yang berikutnya bab terakhir itu kesimpulan. Terakhir ada daftar pustaka atau referensinya. Nah, yang menjadi pertanyaan tadi jenis karya ilmiah itu kan banyak. Apakah sistematika ini sama untuk semua jenis? Tentu tidak, ya. Kalau untuk makalah biasanya lebih simpel, tidak seperti ini. Apakah makalah punya metodologi penelitian? Tidak, dia lebih simpel. Nah, ada yang tahu apa sistematika penulisan makalah? Coba, makalah, ya. Ada yang tahu sebelah sini? Ya, silakan. Kalau makalah itu dia dari cover, halaman judul ya. Judul, kemudian kata pengantar, daftar isi, itu kemudian bab 1 latar belakang, bab 1 pendahuluan, kemudian bab 2 pembahasan, bab 3-nya penutup, daftar pustaka. Nah, beda kan? Beda antara yang ini ada 10, ada 10 poin. Kalau makalah lebih ringkas, dia hanya 3 bab, ringkas saja. Ada pendahuluan, pembahasan, penutup. Nah, di mana letak referensinya atau teorinya? Letaknya yaitu di bagian pembahasan. Di bagian pembahasan langsung di sana, datanya di sana, teorinya di sana. Itu untuk makalah. Nah, ada lagi tadi artikel ilmiah. Itu kan beda juga.
Kalau artikel ilmiah ini sebenarnya bentuk sederhana dari skripsi, tesis, dan disertasi. Saudara misalkan, atau saya menulis skripsi nih, ada sekian ratus halaman, mau saya jadikan artikel. Nah, padahal dia dari sumbernya skripsi kan, mau dijadikan artikel menjadi hanya 10 halaman. Dan itu sistematikanya juga berbeda. Yang pertama itu ada judul, yang kedua abstrak, yang ketiga pendahuluan, terus berikutnya metode. Setelah metode langsung ke hasil dan pembahasan. Setelah itu kesimpulan, dan terakhir daftar pustaka. Kadang ada juga orang yang menuliskan ucapan terima kasih. Kadang tidak wajib ya. Itu untuk artikel ilmiah. Jadi ini terkait sistematika penulisan karya ilmiah. Sebelum saya lanjut ke bagian berikutnya, ada pertanyaan tentang konsep atau hakikat karya ilmiah ini, mulai dari pengertian, ciri-ciri, jenis, sistematika. Ada yang mau bertanya? Ada yang masih ragu? Tidak ada, paham semua ya? Nah, kalau semuanya paham, sekarang kita saya akan bagi kelas ini menjadi 4 kelompok. Atau sebelumnya sudah pernah saya bagi? Sudah ya? Ada 4 kelompok, silakan duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Duduk berdasarkan kelompok masing-masing. 4 kelompok ya. Jadi ini saya akan memberikan tugas, mini kasus ya. Mini kasus saudara bahas dalam kelompok masing-masing. Ya, tugasnya menganalisis salah satu contoh karya ilmiah yang akan saya bagikan nanti lewat grup kelas ya. Saya bagikan lewat grup kelas. Salah satu contoh karya ilmiah yang saya bagikan itu adalah artikel ilmiah. Nah, tugas saudara menganalisis dari segi ciri-ciri karya ilmiah, apakah artikel tersebut sudah memenuhi syarat atau belum, karena sudah tepat atau belum. Jadi itu yang saudara diskusikan dalam kelompok masing-masing. Silakan dikerjakan. Nanti setelah selesai laporannya, saudara tampil ke depan untuk mempresentasikan kita tanya jawab. Ya, silakan bekerja. Saudara presentasikan ya, sampaikan ke depan apa yang sudah dianalisis ya. Yang pertama itu dari kelompok, saya pilihnya Acak ya. Yang pertama kelompok 3 dulu. Kelompok 3 silakan ke depan. Ini kasus yang sudah saya bagikan tadi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang jurnal yang berjudul Sosialisasi Penerapan Nilai-Nilai Demokrasi Era Digital di Kelurahan Kijangkota, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan. Nah, jadi dari penjelasan Ibu tadi, ciri-ciri karya ilmiahnya untuk di jurnal itu sudah yang di bagian objektifnya udah benar. Kemudian kemudian bagian yang kedua logis dan konsisten itu juga udah. Kemudian yang ketiga itu data dan faktanya. Nah, itu udah terdapat kutipan-kutipan dari para ahli. Kemudian yang keempat, penggunaan bahasa bakunya udah sesuai dengan kaidah ejaan yang disempurnakan. Kemudian didukung oleh referensi juga seperti buku dan jurnal ilmiah. Kemudian sistematis. Jadi di karya ilmiah di jurnal berikutnya dalam jurnal ini terdapat sistematika, yaitu ada abstrak, pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, dan kesimpulan. Dan simpulan. Jadi itu ya hasil dari analisis kelompok 3 tentang ciri-ciri artikelnya, apakah tadi sudah sesuai dengan syarat karya ilmiah ya. Ciri-ciri kalau yang kita dengarkan tadi sudah semua. Terus yang kedua, sistematika penulisannya. Nah, itu tadi sampai simpulan. Oke. Sebelum lanjut ke kelompok berikutnya, ada yang mau bertanya atau menyanggah atau memberikan saran? Silakan dari kelompok yang lain. Saya ingin bertanya. Ya, silakan dari kelompok 1. Saya ingin bertanya.
Apakah notasi ilmiahnya sudah ada? Jika sudah ada, bisa berikan contoh. Tanyanya apakah ada notasi ilmiah? Karena tadi yang disampaikan hanya sampai simpulan, belum ya. Apakah di artikel itu ada notasi ilmiah? Coba, kalau ada berikan contoh. Di dalam artikel tersebut terdapat notasinya, yaitu kutipan dan daftar pustaka. Dalam kutipan itu di pendahuluan ada kutipan menurut Marijan dalam buku Sistem Politik Konsultasi Demokrasi Pasca Orde Baru. Oke, di mana? Untuk satu. Nah, jadi memang ada di artikel yang saya berikan tadi itu mereka menemukan ada notasinya. Notasi ilmiah itu tadi kan sudah kita bahas. Ada kutipan, ada daftar pustaka. Dan ingat, kutipan kalau kita sudah mengutip wajib muncul di daftar pustaka. Nah, itu tadi Marijan itu muncul nggak di daftar pustaka? Ada. Berarti sudah lengkap ya artikel ilmiah ini, sudah memenuhi syarat penulisan sebuah karya ilmiah. Sistematikanya sudah, terus penulisannya, ciri-cirinya juga sudah. Baik, terima kasih dari kelompok 3 atas presentasinya. Tepuk tangan untuk. Baik, presentasi yang berikutnya dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 ke depan. Baik, itu tadi ya presentasi dari semua kelompok ya, sudah mempresentasikan hasil analisis saudara terhadap salah satu contoh karya ilmiah, yaitu artikel ilmiah, dan hasilnya sudah bagus-bagus, berarti saudara sudah paham ya. Sekarang sebelum saya tutup, coba siapa yang bisa menyimpulkan apa saja yang saudara pahami tentang karya ilmiah? Yang bisa? Silakan. Ini dulu menambahkan kesimpulan dari segi pengertiannya, karya ilmiah adalah karya atau tulisan yang isinya gagasan ataupun data fakta yang disusun dengan ketentuan dan sistematika ilmiah. Nah, jenis-jenisnya itu ada skripsi, makalah, artikel ilmiah, ada disertasi, tesis, dan sebagainya. Lalu dari ciri-cirinya, karya ilmiah itu objektif, lalu juga membuat kata baku atau penulisannya itu sesuai dengan ejaan yang disempurnakan, lalu berisi data dan fakta, lalu juga merupakan tulisan hasil dari penelitian atau pengamatan, lalu selanjutnya logis. Ya, logis. Satu lagi logis ya. Tepuk tangan untuk temannya. Sudah disimpulkan semuanya dari awal sampai akhir ya, mulai dari pengertian, ciri-ciri, sistematika. Jadi untuk semuanya silakan itu tolong untuk dipahami lagi ya, karena saudara sebagai mahasiswa tidak akan terlepas dengan yang namanya karya ilmiah sampai tamat karya ilmiah terus. Bahwa sebuah karya ilmiah itu dia sifatnya objektif, dia logis, bahasanya baku, dia harus ada data dan faktanya, terus ada referensi dan rujukannya. Terus kalau dari segi jenis ada makalah, ada artikel ilmiah, ada laporan penelitian, ada tesis, ada skripsi dan disertasi. Baik, untuk pertemuan berikutnya saya akan memberikan tugas individu ya. Kalau tadi kan berkelompok, saudara menganalisis secara berkelompok. Untuk tugasnya, tugas individu, saudara menganalisis karya ilmiah juga, namun dari contoh yang lain, bukan artikel ilmiah yang lain ya. Silakan pergi nanti ke perpustakaan, cari salah satu judul skripsi, saudara analisis dari segi sistematikanya maupun ciri-cirinya, apakah sudah sesuai dengan ciri sebuah karya ilmiah atau belum. Nanti buatkan laporan hasil analisisnya. Tugas ini individu ya, ditunggu minggu depan. Alhamdulillah sudah selesai mata kuliah, materi kita hari ini tentang karya ilmiah. Kita bertemu minggu depan untuk materi yang berikutnya. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Kita tutup dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu.